wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jenis bahasa pemrograman. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu merupakan bahasa yang digunakan untuk pemerintah komputer, yaitu untuk mendefinisikan program-program yang ada dalam komputer. Kemudian bahasa ini dapat membantu programmer untuk mengetahui data yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data itu dikelola, kemana data itu diteruskan, ataupun bagaimana di mana data itu disimpan. Nah, selanjutnya yaitu bahasa Pascal. Bahasa Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang merupakan bahasa pemrograman terstruktur. Jadi ketika kita membuat suatu program dengan menggunakan bahasa Pascal, kita harus membuatnya secara teratur dan terstruktur. Kemudian adapun struktur bahasa Pascal itu yang pertama yaitu judul program. Nah, judul program ini merupakan pernyataan dan nama program. Sifatnya itu opsional, maksudnya bisa ada, bisa tidak ada. Tata cara penulisan judul yaitu nama variabel konstanta. Ada aturan yang perlu kita ketahui dalam memasukkan judul program. Yang pertama itu diawali dengan huruf besar, kemudian yang kedua diikuti oleh huruf atau angka atau karakter garis bawah, dan yang ketiga tidak boleh ada spasi, tanda baca atau operator matematika. Contohnya misalnya judul huruf dalam bahasa program itu setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian deklarasi, yang merupakan bagian untuk mendeklarasikan semua pengenalan yang akan digunakan. Nah, di sini juga kita bisa mendeklarasikan variabel. Misalnya var variabel 2, kemudian misalnya yang ingin kita deskripsikan itu misalnya variabel A sebagai dengan menggunakan tipe data integer, maka caranya itu saya tulis A sama dengan integer titik koma dan seterusnya. Kemudian bagian pernyataan merupakan bagian semua perintah-perintah program yang akan dilaksanakan oleh komputer. Tata cara penulisannya itu diawali dengan begin dan diakhiri dengan N dan tanda titik. Misalnya untuk memulai program itu kita tulis dulu begin, kemudian kita masuk terus kita tulis di sini pernyataan-pernyataannya, kemudian pada akhir nanti kita tulis N dengan tanda titik. Adapun perintah-perintah dalam Pascal seperti readline yang digunakan untuk menulis atau mencetak suatu data atau isi suatu variabel pada komputer. Kemudian yang kedua itu adalah USRT. Bagian ini digunakan untuk mempersiapkan fasilitas layar. Kemudian yang ketiga yaitu deadline. Ini untuk menahan tampilan hasil sampai ada penekanan tombol enter. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa Pascal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tipe datanya standar. Tipe data standar di sini seperti boolean, integer, char, dan seterusnya. Nah, tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0. 1 itu berarti dia benar, 0 itu berarti dia salah. Nah, sedangkan integer ini range nilainya itu dimulai dari minus 32768 sampai dengan 32767. Nah, char ini merupakan semua karakter yang ada pada tabel ASCII. Begitu selanjutnya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu uses define data type. Maksudnya di situ programmer bisa membuat tipe data baru yang diturunkan dari
data standar seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu strongly type. Maksudnya di sini strongly type, programmer itu bisa menentukan tipe data dari suatu variabel. Maksudnya misalnya ada suatu variabel seperti A. Nah, variabel ini sudah ditentukan bahwa tipe data yang harus dalam variabel ini integer. Maka tidak boleh ada tipe data lain yang disimpan di dalam variabel ini. Kemudian yang terakhir itu bahasa Pascal ini kelebihannya dia sederhana dan ekspresif. Kenapa dikatakan sederhana? Karena dia termasuk bahasa tingkat tinggi, jadi lebih dekat dengan bahasa manusia sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa assembly. Bahasa assembly ini merupakan bahasa pemrograman generasi kedua atau disebut juga dengan bahasa rakitan. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Jadi setiap komputer itu memiliki bahasa rakitan yang berbeda-beda tergantung dari arsitekturnya. Kemudian bahasa assembly ini biasanya itu hubungannya itu memiliki hubungannya itu satu-satu dengan instruksi bahasa mesin. Misalnya ada satu perintah, maka akan diterjemahkan ke dalam tepat satu kode operasi. Berbeda dan jika bahasa pemrograman tingkat tinggi, satu perintah itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa kode operasi. Kemudian proses pengubahan bahasa rakitan ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler dan proses sebaliknya itu dilakukan oleh assembler. Kemudian bahasa assembly ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu ketika dikompil dia memiliki ukuran yang lebih kecil, kemudian lebih efisien atau hemat memori, dan yang ketiga itu lebih cepat dieksekusi. Namun ada juga kesulitan yang dialami dalam menggunakan bahasa assembly. Misalnya dalam melakukan suatu pekerjaan kan baris program itu relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah barisnya sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Kemudian bagian-bagian dari program assembler. Yang pertama itu adalah label. Label itu merupakan suatu simbol yang didefinisikan sendiri oleh pembuat program untuk menandai lokasi memori pada area program. Nah, simbol dan label itu berbeda. Simbol tidak menggunakan titik dua, sedangkan label harus diakhiri dengan titik dua. Misalnya ada program mulai, kemudian nah ini merupakan sebuah label. Cirinya tadi sudah dijelaskan bahwa label itu ditandai dengan adanya titik dua. Kemudian yang kedua itu mnemonik. Mnemonik ini merupakan instruksi atau pengarah simbol dimasukkan ke dalam mnemonic field yang mengikuti label mnemonik. Nah, contohnya itu seperti ini mo, add, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu operan. Nah, operan itu ditulis setelah ini. Jadi misalnya A ini termasuk operan. Operan itu bisa berupa alamat atau data yang digunakan instruksi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu komentar harus diawali dengan titik koma. Yang kelima yaitu N. N ini merupakan kode perintah terakhir untuk menunjukkan batas akhir dari proses assembly. Nah, dalam program bahasa pemrograman assembly ini ada beberapa instruksi yang sering digunakan. Yang pertama itu instruksi aritmatik. Instruksi ini selalu melibatkan akumulator dan ada juga beberapa instruksi yang melibatkan register lain. Seperti contohnya, misalnya A, Rn. Maksudnya ini kita menambahkan register Rn ke akumulator kemudian disimpan di akumulator. Kemudian instruksi logika. Instruksi logika ini dipakai untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, CLR, dan lain-lain. Kalau instruksi N itu instruksinya ANL. Kemudian
OR instruksinya ORL untuk berpenggeseran ke kanan atau ke kiri. RR itu untuk ke kanan, RL ke kiri. Kemudian yang terakhir instruksi pemindahan data. Instruksi pemindahan data itu seperti misalnya ini move A,00FH. Nah, data ini kita pindahkan ke akumulator untuk disimpan di akumulator. Selanjutnya yaitu bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Ernest Roscoe, merupakan perkembangan dari bahasa C. Bahasa ini dibuat pada awal tahun 1970-an. Bahasa ini diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu PCL. Nah, pada awalnya bahasa ini terancam sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Kemudian bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun saya tersebut sekarang jarang dipakai dalam perkembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embed. Kemudian perbedaan antara bahasa C dengan bahasa C++ itu, kalau bahasa C itu dia menggunakan sifat-sifat seperti inheritance atau overloading, sedangkan untuk C++ itu dia merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.